Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat Muncar? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Berikut Muncar Channel akan menyampaikan tips ketika berada di Mekah dan Madinah. Bagi Anda yang menunaikan ibadah haji atau umrah, berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama berada di Mekah dan Madinah agar tidak mendatangkan kerugian, baik kerugian diri, kerugian kelompok rombongan, dan orang sekitar. 17 hal yang perlu diperhatikan selama berada di Mekah dan Madinah. 1. Memisahkan diri dari rombongan. Utamakan kebersamaan saat beribadah. Jika kelompok Anda sudah akan pulang, namun Anda belum selesai, sebaiknya pulang bersama kelompok rombongan atau menghadap pimpinan kelompok jika menghendaki tetap tinggal untuk menghindari tersesat di perjalanan. 2. Jasa kursi dorong. Layanan resmi jasa kursi dorong memperbantukan para petugas resmi yang dibekali dengan identitas, nomor di rompi yang mereka pasang masing-masing. Bila memang jamaah menghendaki pinjaman kursi roda, jamaah haji bisa meminjam langsung dari pihak masjid yang dipinjamkan secara gratis dengan meninggalkan identitas. 3. Jasa mencium Hajar Aswad. Jasa menerobos kerumunan umumnya berperawakan besar dan sudah lihai berdesakan. Mereka akan memudahkan jamaah mendekati Hajar Aswad. Tapi imbalannya tidak kecil. Paling murah 500 riyal. Bahkan tak jarang dibuka mulai 1000 riyal. Sebaiknya jamaah tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Jangan sampai karena ingin mengejar sunnahnya malah menjadi mudarat. 4. Kulit kering. Cuaca di Arab Saudi sangat kering dan berbeda dibandingkan dengan di Indonesia. Sebaiknya jamaah menggunakan pelembab agar kulit tidak kering dan iritasi. 5. Menyeberang jalan atau berada di lalu lintas. Diharapkan untuk berhati-hati dengan kondisi lalu lintas karena ada perbedaan dalam tata cara berkendara di Arab Saudi dengan di Indonesia. Di Arab Saudi, setir pengguna kendaraan roda 4 atau lebih ada di sebelah kiri, sementara di Indonesia ada di sebelah kanan. Jamaah yang hendak menyeberang menengoknya sebaliknya dari budaya kita di Indonesia. Jamaah bisa menggunakan fasilitas terowongan bawah tanah atau jembatan penyeberang yang disediakan. 6. Barang bawaan. Sebaiknya barang berharga harap disimpan di tempat yang aman. Saat ke masjid, tidak usah membawa barang-barang berharga seperti kamera, uang, dokumen-dokumen untuk menghindari kehilangan barang berharga. 7. Pengemis dan peminta-minta.
Jamaah Indonesia sudah terkenal loyal atau suka memberi. Sehingga ketika melihat jamaah Indonesia datang, akan langsung didekati. Saat jamaah beramal atau memberi kepada pengemis, maka teman-temannya juga akan datang dan memaksa untuk diberi jatah. 8. Pencopet. Tempatkan tas di depan dada sehingga bisa mudah diawasi. Orang yang akan berbuat jahat akan berpikir berkali-kali bila tas di depan dada. Waspada juga terhadap orang yang tidak dikenal jika tiba-tiba mendekap. Bisa jadi dengan kelihayan aksi bisa mengambil bawaan Anda. 9. Tukang foto. Berhati-hatilah terhadap tukang foto. Konsultasikan dengan pimpinan rombongan untuk menghindari pemalakan atau meminta bayaran tinggi. 10. Alat pemanas air. Untuk menghindari kebakaran, sebaiknya jamaah tidak menggunakan alat pemanas air yang dikhawatirkan lupa mematikan. 11. Salah jalan. Menguasai medan di mana pemondokan berada sebelum berpergian untuk menghindari salah jalan dan mengetahui lokasi penginapan. 12. Buang air besar atau kecil. Sebaiknya sebelum pergi ke masjid, jamaah sudah buang air besar atau buang air kecil dan mengurangi minum air untuk menghindari hajat buang air besar atau kecil ketika di dalam masjid. Karena jarak masjid dengan toilet lumayan jauh. 13. Menggerutu. Jika saat ibadah tidak berjalan dengan lancar, tidak perlu menggerutu. Tetaplah bersyukur dengan segala pengalaman yang Allah berikan. 14. Penanda kelompok atau gelang jamaah. Penanda kelompok atau untuk jamaah haji, gelang wajib dipakai untuk penanda identitas. Selain itu, kartu bus dan nomor hotel wajib dibawa untuk petunjuk arah pulang. 15. Kehilangan barang. Bila kehilangan barang atau tercecer di masjid, sebaiknya lapor petugas. Anda akan didampingi petugas mengambil ke lokasi pengambilan barang. Bila barang itu ditemukan oleh petugas kebersihan dan keamanan Saudi. 16. Pola makan. Haji adalah ibadah yang memerlukan kesiapan fisik. Karena itu, jemaah haji harus menjaga pola makan, pola hidup sehat selama beribadah di tanah suci. Jemaah haji harus mengikuti jadwal makan yang sudah ditentukan, mengikuti anjuran dokter untuk yang mengidap penyakit tertentu. Jemaah haji menjaga asupan makanan yang sehat dan bermutu baik, sesuai kaidah gizi yang seimbang. 17. Ucapan. Makkah dan Madinah merupakan tanah suci. Sebaiknya setiap jamaah haji atau umrah menjaga ucapan dari hal-hal yang kurang berkenan. Apabila terlanjur berbuat kesalahan, maka segeralah bertaubat, beristighfar,
Abu Musa al-Asy'ari pernah bertanya kepada Rasulullah tentang orang muslim yang paling utama. Ya Rasulullah, kaum muslimin manakah yang paling utama? Beliau menjawab, yaitu mereka yang tidak mengganggu orang muslim lainnya, baik melalui lisan maupun tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji dan ucapannya kotor. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan komentar di kolom bawah untuk tambahannya. Masukannya agar channel ini bisa lebih baik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi seputar Baitullah, Makkah, dan Madinah. Kita, umat Islam, dipantaskan Allah beribadah haji atau umrah. Berangkat sendiri, alhamdulillah, bisa bersama keluarga atau orang-orang yang kita sayangi. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.